Oke teman-teman, balik lagi. Kali ini kita bakal ngebahas tentang neurotransmitter dan farmakologi dari mual dan muntah. Oke, yang pertama, saat misalnya muntah itu, penyebabnya itu ada banyak ya teman-teman, mual dan muntah. Salah satu contohnya ketika terjadi integrasi sensorik penglihatan, penghiduan, nyeri, takut, cemas, dan sebagainya, dan juga peningkatan tekanan intrakranial akibat tumor atau edem, itu akan mengakibatkan pusat lebih tinggi di sistem saraf pusat, terutama di korteks cerebri, batang otak, hipotalamus, dan talamus, sehingga mengakibatkan mekanisme kompleks dan juga belum dimengerti. Kemungkinan ada juga yang belum dimengerti. Kemudian juga terapinya itu kalau yang penyebabnya tadi itu adalah bicara dan dengarkan pasien, teknik relaksasi pasien untuk rileks, kemudian diberikan pengobatan lini kedua seperti benzodiazepin untuk seperti cemasnya, takutnya, dan untuk depresi sistem saraf pusat global dan non-spesifik. Juga pemberian stimulasi langsung ke pusat muntah via efek massal. Contohnya adalah pemberian kortikosteroid untuk menurunkan peradangan dan juga terapi dari penyebabnya. Contoh pembedahan. Oke, kita mulai dari bawah di sini. Yang pertama, jika terjadi peregangan akibat stasis gaster, obstruksi organ berongga, kemudian jika ada tumor, konstipasi, atau distensi kapsuler, organ padat, liver contohnya, dan pankreas. Kemudian juga bisa karena kompresi dari organ sekitarnya, dari tumor misalnya, atau asites. Kemudian jika terjadi jejas pada jaringan, dari peradangan misalnya invasi tumor, kemoterapi, dan radiasi, itu akan berefek terhadap saluran GI atau gastrointestinal tract, termasuk liver dan juga mesenterium, di mana akan menimbulkan sinyal mual atau muntah ke pusat muntah yang dimediasi terutama oleh serotonin dan juga dopamin. Nah, untuk obatnya di sini untuk penghambat serotonin dan dopamin itu ada antagonis serotonin, contohnya ondansetron, kemudian antagonis dari gastrokinetik, contohnya metoclopramid, domperidon, fenotiazin antagonis, sepertinya Haldol, dan terapi penyebabnya. Nah, kemudian dari tadi saluran GI tract itu kebanyakan mual akibat stasi saluran makanan atas atau lambungnya dimediasi oleh dopamin di chemoreceptor trigger zone. Nah, untuk obatnya di sini adalah antagonis dari dopamin itu gastrokinetik, contohnya domperidon, penetrasi SSP menjadi kurang, dan metoclopramid. Catatannya adalah keduanya dikontraindikasikan pada obstruksi GI tract dan terapi penyebab. Nah, selanjutnya dari kebanyakan tadi, contohnya dopamin itu akan memicu CTZ atau chemoreceptor trigger zone yang dimana terletak di daerah ventricle 4 tanpa sawar darah otak secara konstan menyaring bahan kimia di darah. Nah, dari CTZ ini juga dipengaruhi oleh yang pertama obat-obatan, contohnya kemoterapi, opiat, antibiotik, juga gangguan metabolik, contohnya gagal organ, hiperkalsemi. Juga di sini bisa disebabkan akibat toksin, contohnya dari bakteri penyebab keracunan makanan. Nah, di mana CTZ ini nanti akan menimbulkan efek sinyal mual atau muntah ke pusat muntah yang dimediasi oleh serotonin dan juga dopamin. Nah, ini untuk terapinya tadi ada ondansetron, kemudian metoclopramid, dan juga dengan berhenti atau kurangi obat penyebabnya. Selanjutnya, juga jika terjadi penyakit gerak atau labirin atau vertigo di sini teman-teman, atau mabuk perjalanan, itu dapat juga menyebabkan ketidakcocokan sinyal antara sistem visual, vestibular, dan proprioceptif. Itu juga akan memicu CTZ. Juga di sini sistem vestibular, telinga dalam, akan menimbulkan sinyal mual atau muntah ke pusat muntah dimediasi oleh histamin dan asetilkolin muskarinik. Juga di sini tadi yang akibat integrasi sensorik, juga peningkatan TIK tadi. Oke, dan juga dari faktor-faktor tadi
itu akan mengakibatkan tersensitasinya pusat muntah sehingga terjadi koordinasi refleks muntah yang dijelaskan di slide patogenesis muntah. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Dan makasih banyak udah nonton videonya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini supaya lebih semangat upload video-video selanjutnya. Sekian dari saya, bye-bye.